Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita mencoba membahas operasi bentuk aljabar. Tapi sebelum kita membicarakan operasi bentuk aljabar, saya ingin mengingatkan sifat-sifat operasi bentuk aljabar. Yang pertama sifat komutatif. Komutatif adalah tukar tempat. Kalau bertukar tempat ini misalnya kalau ada A ditambah B itu sama artinya dengan B ditambah A. Walaupun ditukar tempatnya hasilnya sama atau artinya sama. Misalnya perkalian juga berlaku sifat komutatif. A dikali B hasilnya atau sama dengan B dikali A. Maka tukar tempat begini namanya sifat komutatif. Jadi pada penjumlahan dan perkalian berlaku sifat komutatif. A ditambah B sama artinya dengan B ditambah A. A kali B sama artinya dengan B kali A. Sifat yang kedua, asosiatif. Asosiatif ini maksudnya berkelompok. Kita langsung saja ke contoh, misalnya ada A ditambah B, yang dikelompokkan A tambah B ditambah C, itu sama artinya jika yang dikelompokkan B ditambah C. Sama ini artinya. Ini namanya sifat asosiatif, berkelompok. Begitu juga pada perkalian berlaku sifat asosiatif. Misalnya A dikali B, yang dikelompokkan A kali B dikali C, sama artinya dengan A dikali B kali C yang dikelompokkan B dan C. Ini namanya asosiatif. Yang berikutnya distributif. Distributif itu namanya penyebaran, didistribusi atau disebarkan. Penyebaran. Misal A dalam kurung B ditambah C. Nah, ini maksudnya yang di dalam kurung ini kita kalikan dengan A. Berarti ini artinya sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yang di dalam kurung semuanya dikalikan dengan yang paling dekat dengan kurung. Yang kedua, B dikurang C sama artinya dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Itu sifat-sifat operasi pada aljabar. Komutatif, bertukar tempat, asosiatif, berkelompok, distributif, penyebaran. Sekarang kita lanjutkan. Operasi bentuk aljabar yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita langsung ke contoh. Contoh yang nomor 1 atau yang nomor A. Misalnya ada soal X ditambah X ini sama dengan berapa? Ini artinya kan 1X ditambah 1X. Karena ini sejenis, 1X ditambah 1X dia menjadi 2X. Menjadi 2X. Misalnya lagi 2X ditambah 3X dikurang 4X. Sejenis ini ya. Suku-suku sejenis ini. Karena suku-sukunya punya variabel yang sama berarti namanya sejenis. Kalau dia sejenis maka bisa langsung dikerjakan. Berarti 2 ditambah 3, 5. 5 dikurangi 4, 1. Variabelnya karena sejenis maka tinggal kita tulis. Ternyata hasilnya X. 1X dengan X itu sama saja ya. Yang berikutnya, yang nomor C.
X ditambah Y. Ini tidak sejenis ini. Kalau sejenis tadi 1X ditambah 1X hasilnya 2X. Karena dia sejenis boleh dikumpulkan. Tapi kalau ini tidak sejenis. Kalau tidak sejenis berarti jawabannya tetap X ditambah Y. Karena dia tidak sejenis tidak bisa dikumpulkan. Tidak bisa diselesaikan. Ingat ya? Kalau dia sejenis bisa diselesaikan. Tapi kalau tidak sejenis tidak bisa diselesaikan. Kita lanjut yang D. 2X ditambah 3Y dikurang 3X. Kita kumpulkan dulu yang sejenis, ini kan tidak sejenis ini ya. X, ini Y, ini X. Yang sejenis yang mana? Oh, yang sejenis atau yang variabelnya sama adalah X dengan X. Kita kumpulkan dulu 2X dikurang 3X ditambah 3Y. Maka akan menghasilkan, ingat-ingat bilangan bulat kemarin, 2 dikurangi 3 sama artinya dengan min 1, ya toh? Min 1X atau min X plus 3Y. Karena ini tidak sejenis ya sudah begini saja, tidak bisa diselesaikan. Berikutnya, misalnya ada soal 5Y dikurang min 3Y ditambah 2Y. Hasilnya berarti apa? Kita buka dulu kurungnya. Kurung artinya kali. Kemarin pada bilangan bulat ingat-ingat ya. Berarti ini 5Y. Ini min kali min menjadi plus 3Y. Min kali plus menjadi min 2Y. Ingat ya, semua yang di dalam kurung kita kalikan dengan yang mendekati kurung. Yang paling dekat dengan kurung, kalau dia dengan tanda ya dengan tanda. Berarti min kali min plus 3Y, min kali plus min 2Y. Maka hasilnya 5 ditambah 3, 8. 8 dikurang 2 jadi 6Y. Ternyata hasilnya 6Y. Bagaimana penjumlahan? Yang perlu diingat pada penjumlahan atau yang dijadikan catatan, jika dia sejenis bisa diselesaikan, tapi kalau dia tidak sejenis berarti tidak bisa diselesaikan. Cukup seperti ini saja. Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjutkan dengan perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar. Kita langsung ke contoh saja. Yang contoh A. Jika ada X dikali X. X dikali X. Hasilnya apa? X pangkat 2. Yang B. 2X dikali 3X menghasilkan 2 kali 3 6, X kali X jadi X kuadrat. Yang berikutnya X dikali Y. X dikali Y dia tidak sejenis. Kalau dia tidak sejenis berarti hasilnya X Y. X dikali Y hasilnya X Y. Yang berikutnya 2X dikali 5Y akan menghasilkan 5 kali 2 kali 5 10, X kali Y X Y. Soal berikutnya, jika ada soal 3 dalam kurung 2X min 3Y. Ingat tadi di distributif tadi ya, sifat distributif. Kita buka kurungnya. Berarti semua yang ada di dalam kurung kita kalikan dengan yang paling dekat dengan kurung. Yang paling dekat adalah 3. Berarti kita kalikan dengan 3. Hati-hati tanda min plusnya. Ini kalau nggak ada tandanya ini artinya plus ya. Ini artinya plus. Berarti plus kali plus, plus 3 kali 2,
6X. Yang ini plus kali min, 3 kali 3, 9Y. Tidak sejenis. Kalau tidak sejenis ya sudah cukup begitu saja. 6X dikurang 9Y. Berikutnya min 5X dikurangi 4. Nah tadi distributif tadi ya. Buka kurungnya dulu, dimana semua yang ada dalam kurung kita kalikan dengan yang paling dekat dengan kurung, entah itu tanda, entah itu angka. Ini yang dekat dengan kurung adalah tanda ya. Berarti min kali min menjadi plus 5X. Min kali min menjadi plus 4. Ini tidak sejenis. Kalau tidak sejenis ya sudah, biarkan begitu saja. Kita lanjutkan yang berikutnya, yang G. Min 2 dikali dalam kurung 3X dikurang 2Y ditambah 3Z. Kita buka kurungnya. Semua yang di dalam kurung dikalikan dengan yang dekat dengan kurung. Yang dekat dengan kurung adalah negatif 2. Berarti ini negatif, ini plus ini ya, ini plus. Berarti min kali plus berarti menjadi min 6X. Min kali min menjadi plus 6Y. Oh maaf, 2 ya 4 ya, 4Y. Ini min kali plus jadi min 6Z. Tidak sejenis. Kalau tidak sejenis ya sudah, biarkan begitu saja. Kita lanjutkan yang berikutnya. Yang nomor H. 2X ditambah 3 dikali 2X ditambah 1. Ini namanya perkalian dengan suku 2. Jadi perkalian suku 2. Suku 2 ini kan 2 suku dikalikan dengan 2 suku. Bagaimana caranya? Nah, caranya berarti semua yang ada di dalam kurung kita kalikan dengan yang ini, yang ada dalam kurung ini. Berarti gimana caranya? Ini gini. 2 dengan 2. Berarti gini caranya yang pertama ya. Berarti menjadi 4X kuadrat. Lalu kita habiskan dulu 2 kita kalikan dengan 1. Berarti plus kali plus 2X. Ini lagi. Berarti sudah habis lah ya. 2X dengan 2X, 2X dengan 1 udah habis. Sekarang yang ini kita kalikan berarti menjadi plus ya. Plus 6X. Kita kalikan lagi dengan yang di sini berarti plus 3. Oh ternyata hasilnya ini sejenis tau. Kalau ini sejenis bisa diselesaikan ini. Kan sejenis ini. Berarti 4X kuadrat plus 8X plus 3. Contoh berikutnya, perhatikan ya. 2X dikurang 1 dikali X ditambah 5. Sama caranya ya. 2X dengan X kita kalikan berarti menjadi 2X kuadrat. 2X dikali 5 menjadi plus 10X. Ya. Terus ya sekarang yang ini. Ini tadi kan 2X dengan ini, 2X dengan 5. Sekarang yang ini. Min 1 kali X berarti min 1X. Min 1 kali plus 5 min 5. Jadi 2X kuadrat. Ini sejenis. 10 ini 1 tuh ya. 10 dikurang 1 menjadi plus 9X min 5. Ini sudah tidak sejenis. Kalau tidak sejenis ya sudah cukup sampai di situ. Benar, bisa dipahami perkalian bentuk aljabar. Ingat ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Pembagian bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar. Kita langsung saja ke contoh. Misalnya yang A. 2X dibagi
2. Ini kan bisa kita nyatakan di 2x per 2. Ya. Berarti yang ini menjadi, ini bisa dibagi tak? Oh, sisanya 1x. Yang berikutnya, misal 24x kuadrat Y dibagi 6x Y. Ini bisa dinyatakan jadi 24x kuadrat Y 6x Y. Ini pangkat 1 nih ya. Masih ingat tuh kemarin ya? Operasi bilangan berpangkat ya. Pada pembagian bilangan berpangkat, jika basisnya sama maka pangkat dikurang. Berarti ini menjadi 24 dibagi 6 dapat 4. 24 bagi 6 dapat 4 ya. Yang ini menjadi X pangkat 2 dikurang 1 dikali Y pangkat 1 dikurang 1. Oh, ini menjadi 4 X pangkat 1 Y pangkat 0. Bilangan apapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Berarti kali 1. Berarti 4 kali X kali 1 ya hasilnya 4X. Mana? Bisa dipahami? Kita lanjut. Model soal yang C. 8A kuadrat B dikurangi 6AB dibagi 2A. Nah, perhatikan. Berarti yang di dalam kurung semuanya dibagi dengan 2A. Jadi yang ada di dalam kurung semuanya dibagi 2A. Berarti 8A kuadrat B dibagi 2A dikurang 6AB dibagi 2A. Ini pangkat 1 ini. Berlaku seperti yang di atas itu ya. 8 bagi 2, 4. A pangkat 2 dikurangi 1 menjadi A pangkat 1. B tetap. Dikurang 6 bagi 2, 3. A pangkat 1 bagi habis ya. Pangkat 0 jadi 1 tuh ya. B tetap. Apakah ini sejenis? Tidak sejenis. Kalau tidak sejenis berarti sudah cukup sampai di sini saja. Kita lanjutkan yang D. Yang D soalnya 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 9 dibagi x plus 3. Nah, ini sudah mulai rumit soalnya ya, tolong dipahami. Ini bisa kita bikin susun ke bawah. Berarti 2x kuadrat plus 3x min 9 dibagi x plus 3. Fokus ya. Yang pertama kita bagi adalah ini. 2x kuadrat dibagi x. 2x kuadrat dibagi x. Maka menghasilkan 2. Nih, dikurang 1 ya. 2x pangkat 2 dikurang 1 berarti 2x. Oh, hasilnya 2x. Perhatikan ya. 2x kuadrat dibagi x hasilnya 2x. Kita tulis di sini 2x. Nah, sekarang ini kita kalikan. 2x kali x hasilnya 2x kuadrat. 2x dikali 3 hasilnya 6x. Seperti biasa kita kurangkan. Ini habis ya, harus dikurangkan ya. 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat habis. Tinggal 3x dikurangi 6x menjadi min 3x. Turun yang 9. Sekarang lagi ini. Min 3x dibagi x. Min 3x dibagi x. Sisanya min 3. Min 3 kita letakkan di sini. Nah, sekarang min 3 kali x hasilnya min 3x.
min 3 kali 3 hasilnya min 9. Dikurangkan hasilnya 0. Oh, ternyata 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 9 dibagi x plus 3 menghasilkan 2x dikurang 3. Benar? Bisa dipahami? Supaya lebih paham lagi, kita beri contoh lagi yang berikutnya, yaitu yang E. X kuadrat plus 2x min 15 dibagi x min 5. Oh maaf, dibagi x plus 5. Kan ya, dibagi x plus 5. Kita bikin susun ke bawah kayak tadi, plus 2x min 15 dibagi x plus 5. Ya, berarti nih yang kita bagi adalah x kuadrat dibagi x. X kuadrat dibagi x menghasilkan apa? X kuadrat per x pangkat 1, x 2 kurang 1. Berarti x pangkat 1 deh ya, hasilnya x. Sekarang kita kalikan, x kali x itu x kuadrat. X dikali 5 menjadi 5x. Kalau kita kurangkan berarti ini habis. Yang ini menjadi min 3x. Ini kita turunkan min 15. Sekarang yang dibagi mana lagi nih? Min 3x dibagi x. Min 3x dibagi x berarti sisanya min 3. Sekarang kita kalikan, min 3 kali x min 3x. Min 3 kali plus 5 min 15. Dikurangkan hasilnya 0. Oh, ternyata hasilnya x min 3. Gimana, bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian mempermudah belajar tentang operasi bentuk aljabar. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.